Wanita itu sengaja memperlihatkan kain putih di pakaiannya. Ketika sang bos melihatnya, ia salah paham dan mengira itu adalah isyarat halus dari asistennya. Setelah sang asisten kembali memperlihatkan bahunya yang terbuka, sang bos tak lagi bisa menahan diri. Ia mulai dengan menyentuh bahu asistennya secara ragu-ragu, dan ketika wanita itu tidak menolak, ia langsung menciumnya dengan paksa. Wanita itu langsung panik, sementara sang bos yang sama-sama kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Tak lama kemudian, wanita itu berkonsultasi dengan seorang pengacara. Awalnya, ia hanya ingin mendapatkan kompensasi finansial. Namun, ketika pengacara mendengar tentang pelecehan di tempat kerja yang dialami Lucy, ia langsung tertarik. Setelah menghitung semuanya, pengacara tersebut menyimpulkan bahwa kompensasi bisa mencapai hingga 16 miliar. Lucy merasa jumlah itu terlalu berlebihan, tetapi ibunya yang diliputi keserakahan bersikeras untuk melanjutkan gugatan. Akibatnya, sebuah surat dari pengacara dikirim ke rumah Kloster. Sayangnya, saat itu Kloster tidak ada di rumah, sehingga surat tersebut diterima oleh istrinya yang menderita depresi. Setelah mengetahui perbuatan suaminya, sang istri menjadi linglung. Ia menelan beberapa obat, tetapi tetap tidak merasa lebih baik. Lebih buruk lagi, saat sedang memandikan putri mereka, sang anak terus meminta ingin bermain dengan asisten tersebut. Hal ini menjadi titik puncak bagi sang istri, dan depresinya pun meledak. Ia kehilangan kendali, dan secara tragis membuat anaknya meninggal di bak mandi. Dalam keputusasaan, sang istri mencoba mengakhiri hidupnya, hingga akhirnya ia meninggal. Ketika Kloster pulang malam itu, ia terkejut melihat pemandangan mengerikan di rumahnya, serta surat dari pengacara di atas meja. Dalam sekejap, ia menyadari semuanya. Sebuah kesalahpahaman sederhana telah membuatnya kehilangan dua orang paling penting dalam hidupnya hanya dalam semalam. Pengadilan segera memulai proses mediasi. Menghadapi tuntutan kompensasi yang sangat besar, Kloster tidak membantah. Tanpa berkata apapun, ia hanya menuliskan cek. Tak seorang pun tahu bahwa, di balik sikap tenangnya, ia menyimpan keinginan balas dendam yang mendalam. Saat itulah, Lucy mengetahui seluruh cerita dari hakim. Ketika ia melihat gambar yang pernah diberikan oleh gadis kecil itu kepadanya, Lucy diliputi rasa bersalah. Ia tak pernah membayangkan semuanya akan berakhir sejauh ini. Tak lama kemudian, Lucy mulai menulis surat kepada Kloster, berharap bisa menyampaikan penyesalannya. Namun, surat-surat itu tidak pernah mendapat balasan, yang membuatnya semakin gelisah. Untuk meredakan stres yang semakin menumpuk, Lucy pergi berlibur ke tepi laut. Namun, saat sedang mengambil air, ia melihat sosok Kloster melalui kaca. Lucy tidak percaya dan menolak menganggapnya sebagai kebetulan. Ia diam-diam mengikutinya, tetapi setelah mencari kemana-mana, ia tidak bisa menemukannya. Saat kembali, ia justru mendapati kakaknya telah tenggelam secara misterius di pantai. Ketika ia menengok, Kloster tiba-tiba sudah berada tepat di depannya. Sebelum ia sempat bereaksi, pria itu kembali menghilang. Ketika kakak kedua Lucy mendengar kejadian ini, ia segera mengemudi menuju tempat Lucy. Namun, tepat saat ia memarkir mobil, sebuah kejadian tak terduga pun terjadi. Seseorang menghajarnya hingga meninggal karena kasus perselingkuhannya. Menurutmu siapa yang salah dan film ini berjudul The Wrath of God tahun 2022?